Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Febriana R dengan NIM 20230501010008, Prodi Ekonomi Syariah semester 6. Di sini saya akan membuat video syarat UTS mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal Syariah. Langsung saja pada materi yang pertama, sejarah dan perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Pasar modal syariah merupakan bagian dari sistem investasi yang memungkinkan masyarakat menanamkan modal untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Dengan tetap berlandaskan prinsip-prinsip Islam, kegiatan ini harus bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir, serta menjunjung nilai kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam setiap transaksi. Di Indonesia, pasar modal syariah mulai berkembang sejak tahun 1997 dengan diluncurkannya reksadana syariah dan terus mengalami kemajuan melalui dukungan regulasi, peningkatan jumlah investor, serta inovasi produk investasi. Berbagai instrumen seperti saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah menjadi pilihan investasi yang halal yang tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan perkembangan industri keuangan syariah. Materi kedua yaitu investor dan pasar modal syariah. Investor pasar modal syariah merupakan kegiatan penanaman modal untuk memperoleh keuntungan di masa depan dengan tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Berbeda dari investasi biasa, sistem ini menekankan larangan terhadap riba, gharar, dan maisir, sehingga seluruh transaksi harus adil, transparan, dan halal. Instrumen yang digunakan pun beragam seperti saham syariah, sukuk, reksadana syariah, hingga efek beragam aset syariah, yang semuanya telah disesuaikan dengan ketentuan syariat. Di Indonesia, pasar modal syariah harus berkembang seiring dukungan regulasi dan meningkatnya minat investor. Meskipun masih menghadapi tantangan dalam hal literasi dan pemahaman masyarakat, secara keseluruhan pasar modal syariah menjadi alternatif investasi yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam. Materi ketiga yaitu manajemen investasi dan perencanaan investasi syariah. Manajemen investasi syariah merupakan proses pengelolaan dana yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yaitu bebas dari riba, gharar, dan maisir, serta menjunjung keadilan dan kehalalan dalam setiap transaksi. Dalam praktiknya, investor perlu memahami jenis-jenis investasi syariah seperti saham syariah, reksadana, sukuk, maupun investasi berbasis bagi hasil, serta memastikan kelayakan investasi melalui perhitungan keuntungan, waktu pengembalian modal, dan nilai manfaat di masa depan. Selain itu, perencanaan investasi syariah menjadi hal penting agar investasi lebih terarah, mulai dari menentukan tujuan, jangka waktu, hingga mengevaluasi hasil secara berkala. Dengan pengelolaan dan perencanaan yang baik, investasi syariah tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan mendukung keberkahan dalam pengelolaan keuangan. Materi keempat yaitu manajemen risiko dalam investasi syariah. Materi ini membahas bahwa investasi dan pasar modal syariah merupakan sistem pengelolaan dana dan kegiatan investasi yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yaitu menghindari riba, gharar, dan maisir, serta menekankan keadilan, transparansi, dan kehalalan dalam setiap transaksi. Dalam pelaksanaannya, investor perlu memahami konsep dasar, jenis instrumen investasi syariah, serta cara merencanakan dan mengelola investasi dengan baik, mulai dari menentukan tujuan, jangka waktu, hingga melakukan evaluasi secara berkala. Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia juga menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan dukungan regulasi dan meningkatnya minat masyarakat. Secara keseluruhan, investasi syariah tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga memberikan nilai etika dan tanggung jawab sosial sesuai ajaran Islam. Materi yang terakhir yaitu investasi pada perbankan syariah.
Investasi pada perbankan syariah merupakan kegiatan penanaman dana yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, dengan menghindari riba, gharar, dan maisir, serta menerapkan sistem bagi hasil yang adil. Bank syariah berperan dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, sekaligus menyediakan berbagai produk investasi seperti tabungan deposito dan sukuk yang sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu, perbankan syariah juga menjalankan fungsi sosial seperti pengelolaan zakat dan wakaf serta memberikan pembiayaan melalui berbagai akad seperti mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Dengan demikian, investasi di perbankan syariah tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan dalam kegiatan ekonomi. Itulah tadi 5 materi yang sempat saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.